Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Spirits Homecoming versi UBR Entertainment. Di tahun 1991, seorang wanita mengungkapkan pengalamannya menjadi salah satu korban kekejaman tentara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Wanita muda berumur 14-17 tahun diambil paksa dari keluarganya untuk dijadikan Jugun Lanfu atau wanita penghibur. Seorang wanita tua bernama Yonghee juga merasakan kepedihan yang sama. Yonghee merupakan salah satu korban yang selamat. Pada tahun 1943, hiduplah wanita muda bernama Jungmin yang tinggal di Gyeongsangnam, Korea. Pada masa itu, negara Jepang sedang berkuasa di tanah Korea. Jungmin mendengar pemuda-pemuda di desanya dipaksa oleh Jepang untuk dijadikan tentara. Seperti remaja seusianya, Jungmin suka menghabiskan waktu bermain bersama teman sebayanya. Jungmin mendapatkan hadiah jimat saat memenangkan permainan. Setiap harinya, Jungmin selalu menunggu ayahnya pulang berjualan. Sang ayah selalu memanjakan Jungmin dan suka mengajaknya bernyanyi. Tidak seperti sang ayah, ibu Jungmin mendidik anaknya dengan keras. Walaupun terlihat keras, sebenarnya ibu Jungmin sangat menyayangi anaknya. Sang ibu mengharapkan anaknya itu dapat hidup lebih baik. 내는 그저 곱게 커서 좋은 남자 만나서 요즘 세상에 워낙 이래가. Tidak berapa lama, tentara Jepang datang ke rumah Jungmin untuk membawanya pergi bersama mereka. Dengan terpaksa, orang tua Jungmin merelakan anaknya dibawa pergi tentara Jepang. Sambil menahan tangisnya, ibu Jungmin memberikan sebuah jimat dan sejumlah uang. Ibu Jungmin berpesan agar Jungmin selalu mengingat kedua orang tuanya. 몸에 지니고 있으래? 호랭이 굴에 잡혀가도 정신만 똑바로 차리면 살아온다는 나. Jungmin diangkut dengan menggunakan kereta bersama beberapa remaja sebayanya tanpa tahu hendak dibawa kemana. Di dalam kereta itulah pertama kalinya Jungmin bertemu dengan Yonghee muda. Mereka saling bercerita tentang keluarga masing-masing dan memutuskan untuk menjadi teman. Sebagai tanda pertemanan, Jungmin meminjamkan jimat pemberian ibunya kepada Yonghee. Setelah beberapa lama, Jungmin dan remaja lainnya tiba di tanah Cina. Mereka berada di bawah kekuasaan Letnan Untung dan pasukannya. Kembali ke tahun 1991, seorang ibu mengantarkan anaknya yang bernama Eun Kyung kepada seorang dukun. Si ibu bercerita anaknya tidak mau berbicara setelah peristiwa tragis yang dialami keluarga mereka. Dukun Songhee berkata ia akan merawat Eun Kyung karena Eun Kyung memiliki kekuatan gaib di dalam dirinya. 에리야. 네. 은경이랑 지낼만 하니? 가끔 혼자서 중얼거리던데요. 누구랑 얘기하는 것처럼요. Tak lama setelah itu, Dukun Songhee mengadakan ritual untuk menenangkan arwah keluarga pasien. Saat ritual berlangsung, Eun Kyung bertemu dengan seorang kakek yang berdiri di kejauhan. Ternyata kakek itu adalah arwah yang sudah meninggal dunia. Ia datang untuk menyampaikan pesan kepada anak perempuannya. Melalui Eun Kyung, kakek itu berkata ia menaruh pesan di dalam lemari tua. Si kakek juga meminta maaf dan berterima kasih kepada anak dan menantunya. Selanjutnya, Dukun Songhee mengunjungi Yonghee tua di tempat kerjanya. Dukun Songhee meminta Yonghee membuatkan seragam baru untuk anak muridnya. Tiba-tiba, Eun Kyung pingsan saat memegang benda buatan Yonghee tua. Lalu kembali ke masa lalu. Tentara Jepang menyekap Jungmin dan remaja lainnya di rumah para penghibur. Rumah itu dikelola oleh seorang wanita yang dipanggil Madame Godama. Selama berada di sana, mereka hanya diperbolehkan menggunakan bahasa Jepang. Madame Godama bertanya berapa umur mereka. Jungmin menjawab umurnya masih 14 tahun. Lalu ia dibawa untuk menemui seorang dokter. Malam harinya, Jungmin ditempatkan di sebuah ruangan. Seorang tentara menemui Jungmin dan memaksanya untuk berhubungan badan. Jungmin tidak mau melayani tentara tersebut.
Ia berusaha menolak, namun tentara itu memukul kepala Jungmin hingga pingsan. Tidak hanya Jungmin, remaja-remaja lain juga diperkosa dengan keji oleh tentara-tentara Jepang. Kemudian Enkyung terbangun dari pingsannya. Ia masih berada di rumah Yonghee tua. Enkyung berkata saat ia memegang jimat buatan Yonghee, ia melihat banyak tentara dan kupu-kupu. Yonghee pun tersadar bahwa Enkyung bisa melihat masa lalunya. Cerita selanjutnya, saat Letnan Untung dan anak buah sedang membuat sebuah lubang, mereka tiba-tiba diserang oleh tentara Korea. Akan tetapi, tentara Jepang dengan mudah membalikkan keadaan. Mereka menghabisi tentara Korea yang menyerang mereka. Dalam perjalanan pulang ke markas, tentara Sungatno mengambil baju yang dikenakan oleh mayat remaja korban tuna susila. Sesampainya di rumah para penghibur, tentara Sungatno membuat seorang wanita memakai baju yang ia bawa. Lalu Sungatno memperkosa wanita tersebut dengan kejamnya. Sementara itu, Jungmin didatangi oleh tentara lain, yaitu Budi. Tidak seperti tentara Jepang lainnya, tentara Budi berhati baik. Ia tidak tega memperkosa wanita yang mereka sekap. Budi berkata Jungmin mirip dengan adik perempuannya. Namanya? 몰라요. この瞬間に死んでもおかしくない状況が怖いんだよ. Selanjutnya, para remaja tahanan meminta izin untuk bersantai sejenak. Mereka bersantai di dalam sebuah kolam. Salah seorang dari mereka mengalami peristiwa tragis yang membuatnya kehilangan akal sehat. Di dalam kolam, mereka saling menghibur dan mengenang kembali kampung halaman yang dirindukan. Kembali ke tahun 1991, pemerintah Korea Selatan membuat kebijakan terhadap korban kekerasan seksual tentara Jepang. Untuk memperluas cerita yang sudah ada, Yonghee tua juga melaporkan dirinya kepada pemerintah. Di tempat lain, saat Enkyung sedang mencari obat untuk temannya, Enkyung terbawa oleh kekuatan gaib untuk merasakan penderitaan wanita penghibur. Setiap harinya, wanita penghibur diperkosa tanpa henti oleh tentara Jepang. Bahkan mereka juga dipaksa melayani nafsu bejat tentara Jepang pada saat datang bulan. Gawat nggak tuh? Setelah itu, Jungmin dan remaja lainnya disuruh untuk bekerja mengambil kayu. Jungmin mendengar bahwa seorang teman tiba-tiba menghilang. Mereka khawatir teman tersebut sudah dibunuh oleh tentara Jepang. Jungmin juga mendengar sebentar lagi perang dunia akan berakhir. Ia mengajak kedua temannya untuk melarikan diri dari rumah para penghibur. Dalam perjalanan, Jungmin tiba-tiba jatuh sakit. Kemudian Jungmin diperiksa oleh dokter di ruang perawatan. Setelah dokter memeriksanya, Jungmin menemukan temannya yang dikabarkan menghilang ternyata sudah meninggal dibunuh tentara Jepang. Cerita berlanjut ke masa lalu. Jungmin dan tentara Budi bertemu di sebuah tempat kosong. Tentara Budi memberikan sebuah peta kepada Jungmin agar Jungmin dapat melarikan diri. Lalu malam harinya, Jungmin mengajak tiga temannya, Yonghee muda, Sarah, dan Siti untuk bersama-sama melarikan diri dari rumah penghibur. Akan tetapi setelah berhasil keluar, Sarah terpisah dari teman-temannya dan ia ditangkap kembali oleh tentara Jepang. Karena khawatir dengan Sarah, Jungmin dan Yonghee muda pun kembali ke tempat rumah penghibur. Setelah menangkap Sarah, Letnan Untung mengumpulkan semua remaja tahanan di lapangan. Letnan Untung bertanya siapa lagi di antara mereka yang mau melarikan diri. Karena tidak ada yang menjawab, Letnan Untung menelanjangi mereka semua. Letnan Untung mengancam akan membunuh mereka jika kejadian ini terulang kembali. この女逃亡に失敗して捕まったがこいつら一晩中しつけして一人も部屋に入れるな Lalu pagi harinya, Sarah dan beberapa remaja lainnya dibawa menggunakan sebuah mobil. Tentara Jepang mengatakan bahwa mereka akan ditempatkan di daerah lain. Namun ternyata remaja-remaja tersebut dibawa menjauhi rumah penghibur untuk dibunuh.
3 orang yang masih hidup dieksekusi di depan mayat wanita penghibur lain yang sudah dibunuh sebelumnya. Karena tidak sanggup menjalankan perintah, tentara Budi juga ikut dieksekusi. Kemudian tentara Jepang membakar mayat-mayat tersebut. Beralih ke tahun 1991, rupanya Yong-hee tua memiliki tumor di dalam tubuhnya. Dokter berkata hidupnya tidak akan lama lagi. Setelah menemui dokter, Yong-hee datang ke rumah dukun Song-hee. Yong-hee mengunjungi dukun Song-hee untuk meminta sebuah bantuan. Sesuai permintaan Yong-hee, dukun Song-hee mengadakan ritual pemanggilan arwah. Saat melakukan ritual, Eun-kyung berhasil membawa arwah Jungmin ke dalam tubuhnya. Arwah Jungmin membawa Yong-hee kembali ke masa lalu. Pada saat itu dikabarkan perang dunia akan berakhir. Letnan Untung mendapat perintah dari komandan untuk membunuh semua wanita penghibur yang tersisa. Seperti sebelumnya, para wanita dikumpulkan di depan lubang untuk dieksekusi. Jungmin dan Yong-hee sangat ketakutan melihat ajal sudah di depan matanya. Namun sebelum sempat melakukan eksekusi, tentara Jepang tiba-tiba diserang oleh tentara Korea. Saat berperang pun tentara Jepang masih berusaha membunuh wanita penghibur. Yang tersisa hanya Jungmin dan Yong-hee. 내 손 잡아라. Setelah berhasil selamat, Jungmin dan Yong-hee melarikan diri dari lokasi peperangan. Namun sayangnya, Letnan Untung masih terus mengejar mereka. Lalu, Letnan Untung ditembak oleh tentara Korea yang juga menyusul. Namun sebelum mati, Letnan Untung berhasil menembakkan peluru ke tubuh Jungmin. Jungmin pun meninggal dunia di pangkuan Yong-hee. 일어나라! 일어나라! 내 곧 따라갈 끼다. Yong-hee meminta maaf karena telah meninggalkan Jungmin sendirian. Jungmin berterima kasih telah dipanggil, ia dapat kembali ke kampung halamannya. Setelah sadar, Eun-kyung kembali melanjutkan ritual, yaitu ritual pengembalian roh, agar roh-roh mereka kembali ke asalnya. 일어나요. 이제 집에 가야지, 언니. Setelah lama berpisah, akhirnya Jungmin dapat kembali bertemu dengan kedua orang tuanya. Yap, dengan begitu, film pun selesai. Spirits Homecoming adalah film Korea Selatan yang diproduksi pada tahun 2016. Film yang bergenre drama klasik ini disutradarai oleh Cho Jung-rae. Film yang dirilis pada 24 Februari 2016 ini dibintangi oleh Kang Hana, Choi Ri, Son Suk, So Mi Ji, dan Oh Ji Hye. Film Spirits Homecoming menempati urutan pertama box office Korea Selatan pada tahun 2016 silam. Pada awal pekan pembukaan meraih penghasilan besar. Sutradara Cho Jung-rae mendapatkan inspirasi dari sebuah lukisan tentang seorang gadis yang dianiaya oleh tentara Jepang. Melalui film ini, sutradara Cho Jung-rae berhasil mengeksplorasi lebih dalam dan detail tentang peristiwa bersejarah di masa lalu. Dengan menggunakan alur maju mundur, menonton film ini membuat kita sedikit miris. Banyak sekali ditampilkan adegan-adegan tidak manusiawi memperlihatkan kejamnya tentara Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Alur cerita sebenarnya sangat sederhana, namun sutradara Cho Jung-rae cukup cerdas menyiasati sehingga tidak kehilangan poin-poin penting ceritanya. Spirits Homecoming terasa orisinal dan berbeda dari film-film Korea yang sudah ada sebelumnya. Walaupun memiliki unsur gaib, namun tidak menyeramkan sama sekali. Bahkan justru membuatnya terasa artistik karena memasukkan unsur yang berasa sangat Korea. Sementara itu, untuk ceritanya disajikan dengan begitu rapi dan solid. Kekejaman tentara Jepang dan penderitaan para budak disajikan dengan proporsional tanpa adanya unsur yang terlalu dilebih-lebihkan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Spirits Homecoming 6,8. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Hamsahamnidah, bye-bye.